Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai tren strategi apa sih yang harus dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia di era 4.0. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang strategi apa aja sih yang harus dibutuhkan dalam tren 4.0 untuk pengembangan sumber daya manusia, sebelumnya aku akan menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan, yang semakin dibutuhkan ini. Jadi ada beberapa tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan lewat pelatihan atau yang biasa kita sebut dengan training sumber daya manusia. Nah, diantaranya itu adalah pembentukan kepribadian, mengasah keterampilan dan kemampuan kerja, hingga meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Memasuki era digital, teknologi pun diperkenalkan pada karyawan karena perannya yang penting dalam manajemen perusahaan. Nah, dalam mengaplikasikan pelatihan dan edukasi sumber daya manusia, diperlukan metode yang tepat agar penyampaiannya tepat sasaran. Nah, jenis metode yang digunakan dapat berbeda-beda dan disesuaikan beberapa hal, misalnya kriteria karyawan hingga jenis keterampilan yang ingin dicapai. Namun, ada juga sejumlah metode yang umum dipakai dalam pelatihan, antara lain itu biasanya skill training, pelatihan ulang, lintas fungsional, pelatihan tim, dan hingga kreativitas. Selain mengandalkan metode-metode yang diaplikasikan dalam pelatihan, perusahaan juga diharapkan menanamkan strategi-strategi berikut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan sumber daya manusia agar lebih maksimal terutama dalam menghadapi era digital 4.0. Dan inilah dia penjelasan yang akan saya berikan kepada Anda. Kalian bisa lihat di samping, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi, hasil riset dari McKinsey Global Institute yaitu memperkirakan bahwasanya 15% dari seluruh pekerjaan di dunia pada tahun 2030 itu akan digantikan oleh sistem automasi dan robot. Dengan kata lain, itu terdapat sekitar 400 juta orang di seluruh dunia yang berpotensi kehilangan pekerjaannya pada rentang tahun 2016 sampai dengan 2030. Jadi, kita yang sekarang ini di era 4.0 ini bisa saja nantinya kita akan kehilangan pekerjaan kita. Seperti contohnya yang sekarang yang saya tangkap bahwasanya saya pernah diajarkan bahwasanya guru atau dosen itu juga bisa kehilangan pekerjaannya. Jadi bukan kayak karyawan saja, tapi seorang guru ataupun seorang dosen bisa kehilangan pekerjaan karena apa? Karena jobnya akan digantikan oleh seorang robot, oleh robot. Selain itu juga akan ada peningkatan permintaan pekerjaan baru sebanyak 21 sampai dengan 33% hingga 2030. Nah, berarti itu terdapat sekitar 555 sampai dengan 890 juta pekerjaan baru yang bisa dimanfaatkan beberapa jenis pekerjaan tersebut. Diantaranya itu ada data analis, machine learning specialist, dan big data specialist. Kemudian permasalahannya itu juga jumlah orang yang menguasai bidang tersebut itu sebenarnya tidak banyak. Banyak orang yang masih tidak bisa memahami atau menguasai bidang ini seperti data analis, machine learning specialist, and big data specialist. Hanya beberapa orang saja. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan oleh perusahaan jika ingin melakukan lompatan besar di era industri 4.0. Nah, perusahaan juga itu perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan teknologi teranyur atau merekrut karyawan baru yang lebih kompeten. Baik, mungkin hanya itu penjelasan saya untuk hari ini mengenai tren atau strategi pengembangan dalam sumber daya manusia di era 4.0. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.